So saya pengen cerita sedikit sih apa yang bagus kalian pikirkan di masa kalian sekarang. Sekarang ini kalau kalian belajar misalnya di kampus Dell, saat dikasih algoritma dan data structure atau dikasih matematik, kalian nggak ngeliat itu buat apa. Oke, kalian nggak bisa relate, nggak bisa connecting the dot forward. Harus ada yang datang ke kalian untuk mengatakan connecting the dot backward dari sisi dia supaya kalian bisa melihat ke depan. Kalau kita lihat di industri 4.0, apa yang terjadi sebenarnya? Kita start dari yang 1.0 lah, ini cuma jargon-jargon yang suka dibikin oleh consulting company yang diikutin oleh semua industry player. Industri 1.0 itu kan semua kita tahu bahwa itu mechanization. Itu energi datangnya itu dari kayak mesin uap ya, steam power, dan lain-lain. Itu membuat banyak sekali industri terbentuk pada saat itu sekitar tahun 1700 sampai tahun 1800-an. Di 1870 mereka bikin lagi industri 2.0, mass production. Di situ orang banyak kan bikin pabrik. Di situ juga sudah mulai ada listrik ya. Di industri 3.0 itu mulai dari tahun 1900-an, itu orang berpikir mengenai automation, komputer, semua lebih produktif, lebih cepat. Kita ini sekarang katanya di industri 4.0, katanya masuk ke cyber physical system, internet of things, network, komputer yang terhubung di dalam network, macam-macam, bahkan komputernya pun udah mempunyai intelligence atau kepintaran. Nah, tapi kalau kita lihat perjalanan industri ini, industri kita ini berbeda sekali ya, terutama IT ini dengan industri lain misalnya. Kalau misalnya kalian masuk ke industri kesehatan, kalau core kompetensinya nggak masuk, kalian nggak akan jadi dokter bedah. Itu harus ngambil spesialisasi dulu. Spesialisasi itu kalian akan dididik supaya sangat berhati-hati mengetahui impact dari apa yang kalian lakukan, balik lagi ke fundamentalnya, ngelihat konsep-konsep, karena ilmu pengetahuan itu dibangun berdasarkan pengorbanan banyak sekali saintis. Kalian nggak akan jadi inovator kalau tidak punya core kompetensi. Sayangnya industri IT ini core kompetensinya itu bisa diakalin. Kalian tulis aja CV panjang-panjang ya, tapi pada saat kalian bekerja, the real test itu adalah pada saat kalian harus problem solving. Problem solving di industri IT itu selalu berhubungan dengan core kompetensi yang namanya algoritma. Algoritma itu ada algoritma yang numerical algorithm. Sekarang kita kasih nama seperti data science atau artificial intelligence, tapi sebenarnya itu numerical algorithm. Kalau kalian bikin aplikasi kayak mobile dan web, itu namanya non-numerical algorithm. Kalian berurusan sama data structure dan juga ada operation-operation di atas data structure. Nah, banyak sekali yang sekarang di kampus itu lupa dengan core kompetensi. Jadi mereka merasa bahwa kompetensi itu hanya yang praktikal. Itu mengapa negara ini hanya menjadi pasar buat innovator lain yang global. Kenapa? Karena tidak lahir di Indonesia teknologi-teknologi baru, tapi kita hanya jadi pasar tempat mereka menjual. Di Samsung, saya memimpin tim yang membuat SmartThings Global. Beberapa komponen SmartThings IoT itu dibuat oleh anak-anak Indonesia yang bekerja di Jakarta. Juga kita buat Samsung Private Cloud. Kita buat cloud server seperti yang dipunyai oleh Amazon. Ada beberapa tim saya juga bekerja untuk artificial intelligence. Jadi saya pengen kasih tunjuk kalian bahwa kalau kalian kompetensinya bisa diasah di universitas, itu sebenarnya pekerjaan buat kalian itu sangat terbuka, karena di industri 4.0 ini pekerjaan yang paling banyak nantinya itu adalah engineering, science dan engineering. Karena banyak sekali pekerjaan nantinya yang lain itu akan digantikan oleh mesin. Contoh, kalau kalian bermimpi jadi kredit analis di bank, mungkin 5-10 tahun lagi, kredit analis itu udah berbasis machine learning, udah bukan human. Ya. Dan juga customer service di bank, itu mungkin udah akan digantikan nantinya dalam beberapa tahun ke depan. Kita tinggal menunggu improvement atau akurasi yang lebih baik dari sistem
Misalnya kayak chatbot ya, di belakang chatbot itu ada intent classification algorithm, ada name entity recognition algorithm, itu semua balik lagi ke core kompetensi numerical analysis atau numerical computation. Jadi untuk kalian prepare ke depannya, itu kalian harus prepare something yang akan happen ke depan. Jadi kalian harus benar-benar lihat bahwa sebenarnya core kompetensi algoritma, baik itu numerik maupun non-numerical algorithm, itu tidak berubah 50 tahun terakhir. Oke, core-nya tidak berubah, tapi yang banyak perubahan itu adalah tricksnya, teknik, method. Nah, selama kalian di kampus, saran saya adalah balik ke buku-buku yang fundamental, karena itu yang tidak bisa industri ajarkan kembali kepada kalian. Gak mungkin kalian masuk ke Samsung, saya harus jelasin lagi apa itu linked list, graph, 3D algorithm, atau dynamic programming. Kita berharap bahwa itu sudah dari kampus. Unfortunately, banyak sekali lulusan kita yang sekarang ini even tidak pernah mendengar apa yang saya katakan. Sehingga waktu dia dites algorithm, itu pasti tidak lulus. Oke? Jadi pemahaman mereka kebalik, mereka mikirnya orang industri itu pengennya orang yang sudah bisa framework, misalnya TensorFlow atau Android SDK, itu gampang kalian pelajari. Kalau kalian kuat di data structure dan algoritma, jangan dibalik-balik. Karena kalau misalnya kalian udah ngerti algoritma, belum ngerti Android SDK, itu cuma ukuran minggu. Tapi untuk kita ngajarin kembali algoritma dasar itu ukurannya tahun. Susah untuk dibalik gitu ya. Jadi saran saya untuk kalian prepare masa depan itu adalah back to fundamental, back to the core competence. Industri kita itu jelek sekali memanage core competence. Orang yang tidak kompeten ada di mana-mana. Kenapa? Karena tidak ada validationnya. Kalian nggak mungkin jadi dokter bedah kalau kalian nggak ngambil spesialisasi di industri healthcare. Kalau kalian mau jadi masuk ke industri oil and gas, kalian nggak mungkin jadi drilling engineer kalau nggak di training safety operation berkali-kali, ya. Jadi industri kita ini lucu karena industri kita ini core kompetensi itu hanya seperti jargon. Unfortunately, kalau kalian mau kerja di multinational company, yang sangat dia lihat adalah core kompetensi. Dia nggak melihat kalian bisa framework apa, kalian bisa library apa ya, paling cuma ditanya algoritma, di test language, programming language, itu pun nggak banyak, cukup 1 atau 2. Oke, itulah core kompetensinya. Nah, untuk menjadi AI engineer, for example, core kompetensinya agak sedikit berbeda dari software karena dia basisnya adalah numerical analysis atau numerical computation and algorithm. Itu kalian harus balik lagi buku-buku statistik, probability. Itu yang harus kalian siapin karena susah sekali untuk mendidik itu di industri. Kami di Samsung, engineer saya mungkin ada sekitar 100-an, itu kita nggak pernah bisa hire yang sudah profesional karena nggak pernah ada yang bisa pas kita punya tes. Kalian kebayang tes kita itu seperti problem solving algorithm, ada soal di komputer kalian harus selesaikan dalam waktu 3 jam. Oke? Nggak boleh nyontek di internet, nggak boleh copy paste, nggak ada juga jawaban di sana. Kalian benar-benar diuji apakah kalian punya durability untuk problem solving selama 3 jam. Kebanyakan yang sudah kerja kita tes itu nggak sampai 1 jam itu udah keluar ruangan dan pamit, ya, karena nggak mampu. Begitupun di company prinsipal lain kayak dulu di Microsoft, mereka kasih problem solving di whiteboard, setelah itu ditinggal, kamu kasih waktu, setelah itu datang interviewer nanya, menurut kamu solusinya apa, gitu ya. So, saran saya buat kalian sebelum masuk ke dunia industri 4.0 ini, persiapkan benar-benar yang fundamental, jangan terlalu terpengaruh dengan kata-kata orang, misalnya kalian harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Fokus aja dengan CS kurikula, make it done dengan benar, karena kalau itu benar, kalian harusnya lebih gampang nyari kerja gitu, terutama di company yang building the software, bukan cuma selling the software, ya. Saya rasa Indonesia opportunity-nya besar sekali, akan lahir banyak sekali company yang building the software, bukan cuma jualan softwarenya atau jualan servisnya, ya. Karena aja, ya, karena kalau di Indonesia ini kamu lihat
pick satu segmen industri, pick siapa top playernya. The way mereka play di industri itu masih sangat rendah quality levelnya. Artinya apa? Mereka masih butuh banyak innovator, ya, dan itu yang kurang. Jadi kita secara quantity banyak, tapi secara quality itu rendah sekali. So saran saya in summary, back to fundamental, back to core competence, yaitu algorithm, data structure, latihan dengan baik di situ. If you are good, you can reach me out di LinkedIn. I can give you opportunity to pass our test.